dalam 1 kali 24 jam, sahabat kita Puji Pujiono hadir di tempat kita 2 kali. Nah, kenapa harus 2 kali dan kenapa tiba-tiba bencana alam, gempa yang terjadi di Cianjur memanggil Mas Puji untuk segera hadir di sini dan harus menyampaikan saran-saran terpenting untuk kita semua para pihak menangani gempa Cianjur dengan sangat baik. Tapi sebelum Mas Puji cerita, kita harus berbelasungkawa terhadap korban yang sampai jam ini 156 orang jiwa meninggal dan luka hampir 1.000 orang. Ini bukan angka yang kecil, tetapi angka yang menunjukkan kepada kita bahwa bencana bisa kapan saja dan tidak seharusnya jatuh korban demikian banyak manakala kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Begitu kira-kira yang kita pelajari tentang mitigasi bencana. Tapi korban telah jatuh dan bagaimana kita harus menanganinya dengan baik. Nah, untuk itulah Mas Puji sebagai seorang yang berpengalaman menangani persoalan-persoalan sosial maupun kebencanaan sejak dulu, dari zaman pengungsi Vietnam di Pulau Galang hingga bencana alam yang di berbagai tempat dan di berbagai negara, beliau ikut menanganinya dan merumuskan kebijakan-kebijakan penting. Dan tadi kami juga berpikir bahwa apa yang selayaknya pejabat-pejabat negeri ini harus lakukan. Jadi tidak hanya berbondong-bondong ke tempat atau ke Cianjur, terus kemudian orang-orang sibuk untuk memberikan ruang pencitraan kepada yang bersangkutan. Ini adalah hal yang sangat buruk di dalam menangani kedaruratan. Mungkin Mas Puji bisa lebih cerita lebih banyak tentang hal ini. Baik, Kak Taufik, terima kasih. Memang kemarin ketika kita sedang mengobrol, terjadi gempa yang menimbulkan korban yang disebut tadi oleh Kang Taufik. Jadi sebagai Ketua Umum Independen Pekerjaan Sosial Profesional Indonesia, kami merasa tertarik untuk memberikan masukan, ya, beberapa pertimbangan yang mudah-mudahan bisa mengurangi penderitaan, mempercepat pemulihan dalam konteks bencana ini. Nah, dalam hal ini mungkin yang kita bisa sampaikan adalah beberapa catatan yang bisa dipertimbangkan, terutama terkait dengan peran CSR. Dan mudah-mudahan beberapa kaidah ini juga tadi seperti yang disebutkan Kang Taufik juga menjadi pertimbangan bagi pihak lain, misalnya pemerintah atau stakeholder lainnya. Tetapi dalam hal ini saya kira menjadi menarik bagaimana kita menimbang, ya, interest atau semangat untuk membantu dari pihak CSR itu sedemikian rupa sehingga dia betul-betul menjadi bantuan yang bermanfaat. Ya, mempertimbangkan dua hal ini bukan hal yang mudah, dan mungkin berdasar pengalaman kita bisa berbagi beberapa catatan. Itu yang bisa kita lakukan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apa kira-kira yang biasa dibutuhkan dalam keadaan darurat seperti ini? Ya. Kalau kebutuhan pangan, obat-obatan, dokter, patah tulang dan segala macam mungkin itu biasa. Tetapi yang mendasar, apa yang harus dilakukan para pihak? Betul. Saya kira kita bicara tentang golden hours. Ini 72 jam pertama setelah kejadian. Ini ada golden hours.
jam-jam emas ya, yang biasanya dalam situasi gempa ini mereka yang terkena trauma fisik misalnya atau terperangkap dan sebagainya masih mempunyai kesempatan untuk dibantu untuk hidup, dan kebutuhan dasar juga perlu dipenuhi pada jam-jam emas, the golden hours of the first 72 hours ini ya. Tetapi dalam hal ini kemudian menjadi menarik, terus di mana posisi CSR dan bagaimana dia menyumbangkan pada teater bencana ini. Ada beberapa hal, Bang Tofi, yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh rekan-rekan CSR. Yang pertama adalah prinsip do no harm, jangan menambah kesengsaraan. Dalam artian bahwa semangat untuk membantu itu kalau tidak ditata, kalau tidak dikoordinasikan, kalau tidak dipertimbangkan, justru bisa menimbulkan penderitaan yang bertambah, yang berlipat ganda. Seperti apa misalkan? Misalnya ya, kita ingin membantu misalnya orang yang terkena bencana, gitu ya. Terus kita ingin membantu dengan katakanlah, oh ini kita perlukan, sulit untuk mendapatkan susu bubuk misalnya. Terus sebagai CSR, contohnya ya, kalau saya korporasi penghasil infant formula misalnya, saya kirimkan susu bubuk. Tapi bantuan yang niatnya baik ini, kalau tidak digabungkan dengan ketersediaan air yang matang dan bersih, ini menjadi sumber penyebaran penyakit untuk anak-anak. Nah, keinginan membantu itu ternyata menimbulkan penderitaan lanjutan, Bang. Nah, ini prinsip yang pertama dan sangat penting, seperti kedokteran dan pekerjaan sosial, do no harm ketika menolong. Yang keduanya adalah bahwa bantuan dari CSR itu kadang-kadang volumenya besar, Bang. Ya, ingin membawa air minum atau membawa sembako misalnya ya, yang besar-besar, yang banyak-banyak, biar terlihat gagah. Ada dorongan untuk membawa visibility itu. Nah, tetapi kadang-kadang dia menimbulkan transaction cost kepada perespon di lapangan. Ada posko-poskonya, Bang. Kalau saya membawa misalnya 10 truk ya sembako misalnya, atau misalnya air bersih, air minum misalnya, sedemikian rupa, dan masing-masing harus didata misalnya, ini transaction cost-nya tinggi. Padahal mereka harus menolong orang yang tergencet, harus memberi makan orang banyak dan sebagainya. Nah, bantuan CSR yang datang dengan niat baik ini terpaksa harus dislocate atau mengambil waktu yang berharga dari para perespon itu untuk melayani barang yang datang. Ditolak nggak enak, gitu kan? Diterima berarti berapa jam diperlukan untuk mendaftar ini, misalnya gitu kan? Harusnya seperti apa? Nah, nggak perlu didata? Saya kira perlu, tetapi misalnya begini, teman-teman CSR sudah punya jaringan nih, jaringan CSR misalnya. Ketimbang memberikan beban transaction itu kepada front line di lapangan, mungkin ada baiknya teman-teman CSR ini berhimpun, melihat bantuan apa saja yang disediakan. Nah, kemudian mempackage-nya, dalam artian cara menyampaikannya di dalam satu mekanisme yang singkat, yang sederhana. Misalnya satu paket untuk satu keluarga, satu paket untuk satu keluarga. Tetapi misalnya ada 5 korporasi yang mau memberikan, daripada satu persatu dan setiap transaksi 2 jam, 10 jam akan hilang. Tapi kalau kita berlima di antara CSR, kita mengorganisasi diri, diperlukan 1 kali transaksi, berarti hanya 2 jam untuk 10 korporasi, Bang. Nah, ini yang mereduksi transaction cost, beban kepada frontline. Nah, ini catatan kedua. Dan saya kira kita di CSR ya punya kapabilitas untuk itu, punya kesadaran juga, ya kan? Nah, ini bisa dihimpun, mengurangi transaction cost yang di depan. Artinya para CSR officer dan staff-staff yang berminat untuk ikut turun ke lapangan bisa ikut membantu sampai ke distribusi, maksudnya seperti itu. Begini, misalnya kita tahu bahwa akses ke Cianjur sekarang terbatas nih. Hanya barang esensial yang harus masuk, obat-obatan, infus dan sebagainya ya. Kalau logistik kita, artinya komoditi kita dari CSR itu ikut ngantri dengan truk, contohnya, jalan akan jam, ambulan nggak bisa lewat, misalnya. Terus masing-masing truk harus transaksi satu persatu. Apa tidak lebih baik kita berhimpun dulu misalnya di Bandung,
misalnya, atau di Sukabumi misalnya ya, terus bersama-sama kita menunggu waktu tengah malam atau apa, kita konvoy, kita sampaikan satu kali, maka transaction cost itu turun, terkurangi, begitu. Nah, nanti di sana di distribusi seperti apa itu nanti kita serahkan kepada dan percaya kepada posko bahwa mereka bisa melakukannya, kecuali kalau posko mengatakan tolong kami dibantu sampai ke distribusi. Maka ada beberapa CSA yang mempunyai jaringan distribusi sampai ke daerah, misalnya korporasi yang menyalurkan LPG, kemudian sembako, biasanya mereka sudah punya network ya. Nah, ini bisa digunakan. Itu mengurangi transaction cost. Jadi agen-agen mereka di lapangan itu langsung bekerja untuk itu. Betul. Tidak harus tanpa menambah keruwetan di lapangan ya. Iya. Jadi mungkin gudang Indominya dari Jakarta dihentikan dulu, tetapi gudang Indomie terdekat yang dikerahkan untuk itu. Jadi mungkin seperti itu kali ya. Terus prinsip yang ketiga, Bang Taufik, adalah masing-masing, seperti kita bicara tadi, masing-masing korporasi itu punya add value. Mempunyai produk yang selama ini sudah diasah sedemikian rupa sehingga dia itu sangat memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini berarti menggunakan cutting edge atau value dari korporasi untuk mengisi kebutuhan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena kalau tidak, nanti korporasi tergantung apa yang saya punya, saya berikan aja. Karena motivasinya memberikan, bukan? Tetapi ada risiko yang diberikan itu tidak dibutuhkan di lapangan, kan? Nah, dia akan menutup jaluran ini komoditi gitu. Nah, ini prinsip ketiga. Jadi gunakanlah add value dan spesifik produk dari korporasi itu yang memenuhi kebutuhan khusus. Ataupun kalau dia memerlukan mobilisasi komoditi lainnya, berusaha memenuhi slot-slot yang belum terisi. Begitu kan? Selanjutnya apalagi yang penting untuk dilakukan oleh para pihak ini? Yang keempat menurut saya adalah bahwa ini kecenderungan kita semua, yaitu tadi dorongan untuk mendapat visibility supaya kelihatan ya, untuk push the branding ya. Bahkan justru dalam keadaan darurat ini masyarakat sangat reseptif terhadap branding itu kan. Tetapi ini tampaknya harus diimbangi kan, harus diimbangi dengan bahasa Spanyolnya delicadeza, artinya diimbangi dengan common sense ya. Agak empati sedikit lah gitu ya, sehingga tidak perlulah membawa branding sekarang misalnya harus pakai spanduk besar dengan mungkin di tone down gitu kan. Jadi menggunakan delicadeza atau timbang rasa lah bahasa Indonesianya dalam pushing for the branding ya, tone down dan untuk kemanusiaan dulu ya. Jika perlu branding itu nomor sekian. Jadi partai pun jangan ada tanda gambar di situ ataupun identifikasi dari satu kelompok tertentu, bahkan harus datang dengan baju yang biasa, yang tidak harus menunjukkan siapa latar belakang kita. Mungkin itu penting ya, karena mereka pun juga sensitif. Kami sadar ini tidak mudah, Kang Taufik ya. Artinya dorongan untuk mendapat recognition dengan cepat itu tidak mudah, tetapi sarannya adalah tone down supaya tidak terjadi perang branding di lapangan. Misalnya begini, ini ada satu bal sembako, gitu kan? Ternyata di depan posko ini ribut, ini harus stikernya siapa yang dipasang, ini tas kreseknya harus merek apa, misalnya gitu kan? Bayangkan kalau itu yang dipertengkarkan dan bukan speed dari komoditi. 72 jam. Golden hours. Nah, kalau diisi hanya untuk pertengkaran branding kan yang dirugikan kemanusiaan secara umum. Jadi ada common sense seperti itu. Itu yang catatan yang keempat yang kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yang juga penting, yang Taufik, adalah bahwa kedaruratan di Cianjur ini, meskipun kita melihat golden hours, golden hours itu seperti lari sprint 100 meter, Kang Taufik. Semua energi dikerahkan untuk mencapai 100 meter. Tetapi untuk komunitas penyintas, ini lari maraton. Setelah emergensi ini, nanti ada persiapan pemulihan, kemudian memulihkan, menguatkan diri lagi, dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan yang kelima adalah pace your breathing. Jadi atur nafas.
bagi teman-teman CSR. Jangan dipompa semua sekarang, mengorbankan semua yang saya katakan tadi. Watch out, kita perhatikan ya. Setelah emergensi biasanya para perespon itu mundur semua, pulang semua kan? Iya. Yang emergensi tadi bertumpuk-tumpuk ditinggalkan semua. Komunitas ditinggalkan sendiri untuk memulihkan diri. Nah, CSR berada dalam posisi yang unik untuk melengkapi fungsi pemerintah dan komunitas dalam sustain untuk tetap mendorong semangat komunitas itu sepanjang lari maraton sampai pemulihan. Jadi kalau CSR itu mau bersabar diri sampai drama 72 jam ini berakhir, kemudian meletakkan saya bernafas panjang untuk 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian sampai semuanya pergi, tapi CSR masih tetap di sana kan? Artinya perusahaan harus bekerja sama dengan pekerja sosial Betul. untuk melakukan pemulihan di dalam terminologi waktu tertentu. Ya, ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan pekerja sosial saat itu? Saya kira yang menarik di sini bahwa kami pekerja sosial tadi malam sudah mengadakan sidang rapat khusus tentang ini. Kemudian Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat itu langsung menjadi PIC, membuat posko, menggerakkan para pekerja sosial mengenai krisis, mengidentifikasi orang-orang yang rentan, ya, kemudian menyediakan tempat yang aman untuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, wanita menyusui misalnya. Nah, dibantu oleh Dewan Pimpinan Daerah yang di DKI, Jawa Tengah, Banten, ditambah dengan di kantor saya, di kantor pusat. Jadi kami berkoordinasi seperti itu. Nah, untuk CSR, Kang Tofi, mungkin kita perlu membuat suatu platform ya, sehingga apa yang kami amati, apa yang kami dokumentasikan dari lapangan tentang kebutuhan keluarga dan individu dan komunitas secara umum, terutama yang rentan, bisa kami informasikan kepada jaringan CSR. Sehingga CSR itu will be guided, akan dipandu oleh kebutuhan yang nyata yang diidentifikasi oleh para pekerja sosial. Nah, ini saya kira sinergi yang sangat potensial untuk itu tadi, mendukung komunitas melakukan maraton 42 km ketimbang 100 meter sprint. Ini penting sekali yang golden hours. Tetapi CSR dalam posisi unik untuk juga sustain sampai kepada pemulihan, bekerja sama dengan pekerja sosial. Oke, kalau begitu para perusahaan bisa menghubungi Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI di hotline nomor ini ya. Karena nanti akan direspon dengan tim yang bergerak cepat dan akan membantu perusahaan di dalam menangani korban dari bencana gempa Cianjur ini. Ini luar biasa. Jadi ada satu pihak yang secara profesional menangani penderita bencana. Nah, apalagi yang harus dipersiapkan oleh perusahaan? Saya kira tadi setelah prinsip-prinsip yang penting tadi, 5 prinsip penting itu, poin yang terakhir adalah kalau misalnya kami harapkan teman-teman jaringan CSR mengorganisasi dirinya, kemudian bersama dengan kami dan rekan-rekan profesional lainnya bisa menentukan langkah-langkah atau strategi ya yang lebih sustainable, yang melebihi 100 meter sprint ini, sehingga kita membantu secara berkelanjutan. Nah, tentu saja catatan yang lainnya, Kang Tofi, yang tentu saja bukan hal yang baru adalah selalu menghargai dan bekerja dengan struktur dan mekanisme respon yang ada di daerah. Ada posko, ada BPBD, dan sebagainya. Teman-teman CSR yang harus merespon sekarang sebaiknya berkoordinasi dengan mekanisme itu di daerah, supaya tidak terjadi tumbang tindih dan lebih memprihatinkan lagi kesenjangan kan. Karena misalnya sekarang ada kampung yang tidak terjangkau misalnya. Biasanya bantuan itu kan diberikan di tempat-tempat yang mudah diakses sepanjang jalan raya. Saya menghandle gempa bumi di Bantul tahun 2005 kan. Itu bantuan itu bertumpuk di sekitar jalan raya kan. Tetapi yang agak jauh sedikit tidak dapat. Kenapa?
Karena bantuan yang tidak terkoordinasi ini didorong oleh semata-mata oleh niat baik ini, kemudian harus dihadapkan kepada situasi yang pragmatik. Ditaruh di mana bantuannya? Yang paling mudah di dekat jalan. Akhirnya di dekat jalan ini banjir dengan bantuan kan. Tetapi yang di seberang sungai dia tidak dapat sama sekali. Nah, ini perlunya koordinasi dengan otoritas tempat, dengan posko, BPBD dan sebagainya. Dan yang paling akhir saya kira perlu dicatat, tentu saja harus menghargai budaya lokal, ya, adat istiadat setempat, sehingga dengan demikian CSR ini dianggap sebagai suatu bantuan yang betul-betul menyentuh kebutuhan dasar, ya, diterima dengan baik dan diakhiri dengan terima kasih, bukan dengan caci maki. Saya kira itu situasi yang ideal. Dan dari situ saya kira Kang Taufik yang juga menarik adalah, saya kira setiap kejadian bencana itu adalah suatu sekolah, tempat belajar. Maka bagi teman-teman dari CSR yang merespon, saran saya adalah nanti kita cari waktu bersama, Kang Taufik, bersama dengan para respon CSR untuk berkumpul dan berusaha untuk mendokumentasikan prosesnya, mengevaluasi yang benar mana, yang salah mana, bagaimana lebih optimal, dan membawa kembali ke kultur korporasinya, ya, gitu ya, sehingga para presiden direktur, para managers juga ikut mendapatkan manfaat dari operasi kedaulatan CSR. Ya, dari sisi kami di dalam pendidikan tanggung jawab sosial ini, kebencanaan atau kedaruratan itu adalah tidak semata ladang amal biasa, tetapi menunjukkan bahwa perusahaan bisa merespon secara cepat melalui sistem yang telah lama dibangun di dalam perusahaan itu. Apabila terjadi sebuah krisis, maka mekanisme apa yang harus segera dilaksanakan. Nah, ini semacam ujian aja bagi setiap perusahaan, apakah sistem itu ada atau berfungsi secara baik. Nah, sistem tentu saja didukung oleh SOP yang memadai dan sumber daya manusia yang siap digerakkan. Nah, halo para kawan-kawan saya di perusahaan, tunjukkan bahwa Anda punya SOP dan SDM yang handal di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Anda, terutama pada kali ini di gempa Cianjur. Ini membutuhkan penanganan segera dari CSR perusahaan, dan boleh saya tahu kesiapan SDM dari Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia yang bisa digerakkan dalam waktu cepat? Sebelum ke sana, Bang Taufik, saya ingin memberikan berbagi pengalaman dengan teman-teman CSR. Pada awal pertengahan tahun 2000-an di Singapura ada salah satu korporasi ekspedisi global yang ingin masuk ke sektor respon kemanusiaan, gitu ya. Ini ekspedisi ekspertisnya. Dia ingin melakukan banyak hal, mulai dari pengkajian sampai delivery dan sebagainya, gitu ya. Saya waktu itu menanyakan, apa satu hal yang Anda lakukan paling baik dibandingkan yang lainnya? Ternyata airport handling, kemudian packaging, ya, itu yang dia lakukan dengan sempurna karena itu core bisnisnya. Saran saya waktu itu, batasi dirimu, jangan sebarkan di semua sektor. Fokus kepada itu, yaitu airport handling, kemudian packaging, fokus ke sana. Dari situ, dia kemudian melatih SDM-nya untuk hanya melakukan itu dan membatasi diri di airport, tidak keluar dari airport. Dibawa ke korporasi sampai menjadi identitasnya. Sekarang setiap package yang dia deliver seluruh dunia ada labelnya, kami membantu kemanusiaan dalam hal airport handling and packaging and palleting.
Hanya itu. Dan manfaatnya, Bang, saya tunjukkan. Untuk sektor kemanusiaan, orang memberi bantuan dalam keadaan tercecer, Bang. Retail, bermacam-macam jenisnya. Korporasi ini expert di dalam sorting, packaging, paleting, siap angkut pakai truk. Bayangkan, servis mereka membuat cerita operasi kemanusiaan berubah 180 derajat, ya, dengan cara saya membatasi mereka kepada hal yang mereka sangat kuat, cutting edge. Nah, di dalamnya dia mendapat branding secara global. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau saya bisa gambarkan, PLN misalkan, karena jaringannya terputus, maka dia harus segera membawa genset sebanyak mungkin ke sana. Betul, misalnya. Ya. Nah, atau Telkom, Telkomsel, dia harus membagi-bagikan pulsa dengan tentu saja memperbaiki dulu jaringan seluler yang ada di sana. Atau suplemen atau pengganti kalau dia kena disrupsi misalnya. Iya. Ya. Nah, penggantinya tentu saja ada banyak sekali pilihan-pilihan, yaitu telepon satelit misalkan, Ya. atau pemancar terbatas untuk komunikasi, sehingga yang bergerak di bidang telekomunikasi tentu saja memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan yang terbaik Betul. yang bisa dilakukan agar mereka bisa berkomunikasi. Betul. Nah, Indofood tentu saja tidak hanya memberikan paket mie di mana orang harus mencari tungku untuk memasaknya, tetapi mungkin ada terobosan baru dengan membuat mie yang lebih mudah dengan cara-cara tertentu, atau ada semacam panci untuk orang langsung memasaknya misalkan. Saya pernah melihat ada produk di mana melalui R&D, teman-teman corporate yang menghasilkan food packages itu menghasilkan suatu paket ditepuk gitu, dia langsung panas, Bang. Langsung panas. Langsung panas. Dan langsung bisa dimakan. Dan langsung bisa dimakan. Jadi, nah ini tentunya investment R&D yang muncul dari situasi darurat bencana. Tetapi, nah ini, the fringe benefit dari situ adalah dia bisa bawa ke dalam korporasi dan menjadi suatu branding yang baru untuk situasi di mana tidak diperlukan pemanasan untuk ready to consume food product. Ya, saya tantang Anda, perusahaan makanan, apakah Indofood ataupun yang makanan cepat lainnya, untuk melakukan inovasi. CSR itu inovasi. Jadi kalau Anda hanya mendasarkan pada memberikan produk yang Anda jual semata seperti itu, dalam keadaan normal mungkin tidak ada masalah. Dalam keadaan kedaruratan, ini dibutuhkan inovasi yang menyelesaikan masalah kedaruratan itu. Dan tentu saja produk-produk seperti ini tidak perlu harus dijual umum. Simpanlah itu sebagai cadangan apabila terjadi kedaruratan. Betul. Dan itu adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada Anda sebagai perusahaan penghasil makanan yang populer bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Mie. Saya nggak sebut mereknya, tetapi ada yang sangat populer di dunia. Kita tahu itu siapa, dan tentu saja ditanyakan apa inovasi dari perusahaan mie ini di dalam memproduksi mie untuk keadaan darurat. Nah, saya kira juga yang lain-lain harus melakukan tanggung jawab sosialnya dengan membuat produk yang bisa dipakai untuk saat darurat. Walaupun investasi itu mahal, tetapi itu tidak akan seberapa dibandingkan dengan untung yang Anda dapatkan setiap tahun. Tapi lakukan itu. Kalau Anda melakukan itu dengan baik,
Anda akan ketemu saya lagi yang akan memberikan penghargaan CSR untuk Anda. Saatnya Anda berjuang.